Assalamualaikum Sobat Football United. Mengejutkan, Dan Ashworth meninggalkan Manchester United setelah hanya 5 bulan menduduki jabatan Sporting Director. Ya, proses dari Dan Ashworth ini sangat berliku-liku. Manchester United berusaha untuk mendapatkannya dari Newcastle. Ada proses gardening leave juga ya. Ada tarik ulur di sana. Bahkan kalau tidak salah justru periode gardening leave-nya bisa jadi lebih panjang daripada periode Dan Ashworth bersama dengan Manchester United. Ini berita yang sangat mengejutkan ya, diambil atau diputuskan oleh tentu saja petinggi-petinggi Manchester United, eksekutif Manchester United. Langsung aja dari The Athletic, gua ingin mengartikan dulu artikel yang ditulis oleh David Ornstein dan juga oleh Laurie Whitwell, jurnalis yang sangat capable menurut gua, reputasinya luar biasa. Dua jurnalis dari The Athletic ini. Dan Ashworth meninggalkan perannya di Manchester United sebagai Sporting Director setelah hanya 5 bulan. Dan Ashworth secara resmi bergabung di Manchester United tanggal 1 Juli setelah periode panjang gardening leave di mantan klubnya Newcastle United. Tapi transisi ini tidak lancar ya, dan proses keluarnya Dan Ashworth ini diputuskan setelahnya. Kepergian dari Dan Ashworth disetujui di sebuah meeting yang dilakukan oleh CEO Omar Berada di Old Trafford setelah Manchester United menghadapi Nottingham Forest di hari Sabtu malam. Sir Jim Ratcliffe disebutkan ini sangat krusial ya, sangat penting di keputusan ini. Dan keputusan ini juga akan mengejutkan staf di Manchester United. Bagaimana Dan Ashworth ini memiliki posisi yang penting untuk berusaha membentuk kembali klub. Beberapa sumber mengatakan bahwa Manchester United ini yang lebih menginisiasi, kurang lebih seperti itu ya, perpisahan ini. Walaupun keputusan akhir ataupun kalimat akhir yang diberikan secara luas adalah ini kesepakatan bersama antara Dan Ashworth dan juga Manchester United. Dan Ashworth akan, atau statementnya ya, ini berbunyi bahwa Dan Ashworth akan meninggalkan perannya sebagai Sporting Director dari Manchester United dengan kesepakatan bersama. Kita ingin mengucapkan terima kasih untuk Dan Ashworth, maksudnya untuk segala pekerjaannya dan juga support di masa-masa transisi klub, dan mengucapkan yang terbaik dia di masa depan. Bagaimana hierarki yang baru yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe ini dipimpin sebelumnya ya oleh Sir Dan Ashworth, dan memiliki atau menempatkan Dan Ashworth di peran-peran termasuk juga di performa sepak bola, recruitment dan juga football operation, dengan Jason Wilcox ya juga laporan ataupun bertanggung jawab ke Dan Ashworth sebagai technical director. Dan Ashworth sendiri ini laporannya ke Omar Berada yang datang di musim panas dari rival Manchester City. Semua eksekutif di Manchester United ini membuat keputusan terkait dengan Erik ten Hag di musim panas kemarin ya. Dan pernyataan dari Dan Ashworth ini dikutip sebagai pengumuman secara resmi ketika klub memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag pada saat itu. Dan Ashworth juga ikut ya berperan di bursa transfer musim panas, di mana Manchester United menghabiskan lebih dari 200 juta euro mendatangkan Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Nocer Mazraoui dan juga Joshua Zirkzee dengan menghabiskan lebih dari 200 juta pounds. Dan Dan Ashworth juga dikutip pernyataannya, dikonfirmasi di setiap kali mendatangkan pemain tersebut ya, di keterangan resmi dari klub. Dia merupakan, atau dia juga memberikan suara di pemecatan Erik ten Hag di bulan Oktober kemarin. Tapi tidak ada kata-kata dari eksekutif ya terkait dengan penunjukan Ruben Amorim, dengan Omar Berada yang lebih memimpin penunjukan dari Ruben Amorim. Aha, ini poinnya ya. Oke, nanti akan gue simpulkan menurut gue secara ringan amatiran apa sebenarnya yang terjadi. Sir Jim Ratcliffe ini
selalu memuji Dan Ashworth. Dan Ashworth ini secara jelas merupakan salah satu sporting director top di dunia. Ini yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe di bulan Februari. Saya tidak memiliki keraguan kalau dia ini merupakan orang yang sangat mampu. Dia tertarik dengan Manchester United karena ini merupakan tantangan terbesar di klub terbesar di dunia. Ini akan berbeda dari Manchester City ya, ataupun ya klub lain katakanlah seperti itu, karena Anda memelihara sebuah level. Di sini ada pekerjaan yang signifikan untuk membangun kembali, dan dia akan menjadi penambahan yang bagus. Tapi realitanya, ini kalimat dari The Athletic selanjutnya, tapi realitanya ini menjadi lebih sulit ya, bagaimana akhirnya ada perpisahan. Ini tentu saja membuat Manchester United kembali lagi ke periode mencari orang yang tepat untuk mengisi struktur yang masih baru ya, karena sebelumnya tidak ada posisi sporting director di Manchester United. Penunjukan Dan Ashworth ini juga cukup menarik ya, bagaimana ada negosiasi dengan Newcastle United, ada negosiasi juga yang macet pada saat itu dan lain-lain, bahkan sampai ada ke arbitrasi. Newcastle ini meminta 20 juta pounds kompensasi untuk Dan Ashworth dari Manchester United, dan Manchester United tidak ingin membayar angka tersebut. Pada akhirnya angka sekitar 2 juta pound sampai dengan 3 juta pounds disepakati. Dan Ashworth telah bergabung di Newcastle setelah sebelumnya dia ini resign ya dari posisi technical director di Brighton di bulan Februari tahun 2022. Dia pindah ke Brighton tahun 2019 setelah sebelumnya berada di FA Football Association. Itu di tahun 2019, setelah dia mulai di tahun 2012 setelah sebelumnya di West Bromwich Albion. Selama waktunya bersama dengan FA, Dan Ashworth ini memiliki kredit yang sangat luar biasa, terutama berperan ya bagaimana di tim nasional muda Inggris di kejuaraan Piala Dunia U17 dan juga U20 di tahun 2017. Oke, analisa dari Laurie Whitwell ini merupakan hal yang memalukan, kurang lebih seperti itu. Ini merupakan hal yang sangat signifikan yang besar terkait dengan development ataupun perkembangan dari Manchester United. Dan Ashworth ini membantu sebagai contoh bagaimana kepemilikan yang baru dari Ineos ya, untuk bisa mendapatkan orang yang terbaik di kelasnya, tapi harus menderita kesalahan yang besar hanya kurang dari setengah tahun, dan ini terkait dengan hubungan yang memalukan untuk banyak pihak. Kepergian yang mendadak ini satu hal yang lain, tapi ada masa periode di Manchester United di mana ingin mengamankan Dan Ashworth. Dan Ashworth hanya bekerja jangka waktu yang cukup pendek dari bulan Juli ke Desember. Sementara klub ini menunggu dari bulan Februari ke bulan Juli. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan juga, tapi mungkin perbedaan di hari di sana ya. Kompensasi ke Newcastle ini sekitar 2-3 juta euro. Angka yang kurang lebih bisa dipenuhi dari 1,5 juta pounds yang didapat dari Manchester United. Ini menaikkan harga tiket ya. Tapi apa yang ditunjukkan dari Sir Jim Ratcliffe bahwa nampaknya dia tidak siap nih untuk menunggu sesuatu yang tidak bekerja menurut pikirannya ya. Sebuah perpisahan di waktu yang awal ini juga memberikan pertanyaan terkait dengan penilaiannya dia di periode awal. Oke, lalu di artikel ini ditulis bagaimana timeline Dan Ashworth untuk sebelum datang ke Manchester United dan juga setelahnya ya, bagaimana di bulan Februari tahun 2024 Dan Ashworth ini menginformasikan Newcastle dia didekati oleh Manchester United. Lalu dia langsung mengajukan gardening leave ya dengan Newcastle, meminta 20 juta pounds biaya kompensasi. Sir Jim Ratcliffe lalu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Newcastle terkait angka tersebut. Lalu di bulan April bagaimana di bulan April Dan Ashworth ya membawa Newcastle ke arbitrasi karena dia sangat ingin untuk
pindah ke Manchester United. Manchester United juga membayar biaya-biaya legal dari proses ini di bulan Mei Juni. Manchester United ini terkait dengan situasi apakah akan memecat Erik ten Hag atau tidak, dan juga mencari calon pengganti dari Erik ten Hag. Dan Ashworth ini belum berada di posisinya pada saat itu, tapi dia tentu saja sudah memiliki informasi terkait dengan hal ini. Lalu di bulan Juli Manchester United sepakat dengan Newcastle, dan Ashworth sepakat untuk bekerja dan bisa mulai bekerja sebagai sporting director di Manchester United. Di bulan Agustus Manchester United ini menghabiskan 205 juta pounds termasuk add-ons ya untuk membawa pemain-pemain baru. Di bulan September 2024 sebelum kekalahan 3-0 menghadapi Liverpool, dan Ashworth mengatakan ke reporter bahwa dia tidak memiliki peran di di keputusan terkait dengan Erik ten Hag. Omar Berada pun juga mengatakan seperti itu. Dia tidak ada sama sekali ya di keputusan terkait dengan mempertahankan Erik ten Hag, dan mengatakan Erik ten Hag memiliki support dari keduanya. Lalu bulan Oktober, sebulan setelahnya, Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United. Setelah membawa Manchester United ini di peringkat ke-14. Omar Berada dan juga Dan Ashworth ini memberitahu Erik ten Hag terkait dengan hal ini. Dan di bulan November 2024 Ruben Amorim ditunjuk sebagai head coach baru Manchester United. Amorim pada saat itu mengatakan, saya berpikir atau saya merasakan ada koneksi dengan orang-orang di klub ini, dan ini sangat penting untuk saya karena saya ingin bekerja dengan orang-orang yang saya suka, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave, tapi khususnya Omar Berada, Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox. Di bulan Desember 2024 Dan Ashworth meninggalkan Manchester United. Oke. Ada apa ini? Ada apa? Ada beberapa spekulasi yang berkembang kalau gue ikuti di beberapa kabar di sosial media ya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe ada interview sebelumnya dengan United We Stand, majalah United We Stand dari Andy Mitton, mengatakan kalau Manchester United ini harus memiliki rekrutmen terbaik di dunia. Anda tidak bisa hanya seperti kayak mematikan saklar lampu saja dalam mencari rekrutmen ini. Ini tentang orang-orang dan kita membutuhkan orang yang tepat. Itu yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Lalu di akun MUFC MPB dari Daily Mail ya, ini ada kabar yang mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe ini marah dengan Dan Ashworth dan juga Sir Dave Braithwaite untuk keputusannya tetap bersama dengan Erik ten Hag di musim panas kemarin. Sementara apa yang dikatakan oleh Dan Ashworth justru sebaliknya. Apa kira-kira yang terjadi? Begini, dari awal dulu ya. Gue ingin merunut dari awal. Bagaimana Sir Jim Ratcliffe datang nih dengan Ineos di sekitar bulan Januari atau Februari. Dan pada saat itu dia datang sebagai co-owner, tentu saja akan ada perombakan di manajemen Manchester United, di eksekutif Manchester United. CEO menunjuk posisi atau membuat posisi yang baru, sporting director, ada technical director juga, ya kan. Dan pada saat itu dia atau mereka ini menunjuk Omar Berada dan juga Dan Ashworth. Yang menunjuk adalah Ineos, oke? Lalu kita lihat juga bagaimana proses ya. Oke, baru datang bulan Juli, lalu mereka bekerja di bulan Juli. Jadi segala keputusan, kalau menurut gua ya, sebelum bulan Juli, nampaknya mereka tidak terlalu banyak berperan di sana, termasuk situasi terkait dengan Erik ten Hag. Mungkin ada peran tapi tidak besar. Peran besar ini justru dipegang oleh Sir Dave Braithwaite yang pada saat itu terlibat langsung ya di klub sambil menunggu periode dari Dan Ashworth dan juga Omar Berada selesai gardening leave di klubnya masing-masing pada saat itu. Jean-Claude Blanc juga nama yang disebutkan di sana kan ya. Nah, ketika Dan Ashworth dan juga Omar Berada ini mulai bekerja, mereka ini kan posisinya tidak sama. CEO di atas sporting director. Sporting director nih report, laporan langsung ke CEO. Dibutuhkan sinergi nih ya, menurut gue nih dibutuhkan sinergi antara keduanya. Asumsi gue, sekali lagi sharingan amatiran, ada hal yang tidak klik nih antara Dan Ashworth dan juga Omar Berada. Dimana sekali lagi penunjukannya kedua orang ini
langsung dari Ineos. Ketika menunjuk Dan Ashworth, ya Ineos yang memiliki keputusan di sana. Mereka mungkin melihat ya, menganalisa dan lain-lain. Oke, sosok yang tepat adalah mereka mungkin berasumsi juga, berpikiran bahwa oke, bisa bersinergi dengan bagus dengan Omar Berada. Ternyata tidak seperti itu menurut gua. Setelah 5 bulan ya, periode yang sangat singkat. Kenapa bisa dalam periode yang sangat singkat ini terjadi perpisahan? Menurut gua kemungkinan yang paling besar banget ada konflik. Ada konflik yang tidak terselesaikan. Kenapa bisa tidak terselesaikan? Biasanya ini terkait dengan idealisme, filosofi, mindset, ya, dan lain-lain yang memang dasar dari proses kerja. Itu sih menurut gue. Apakah ini terkait dengan keputusan memperpanjang Erik ten Hag, lalu memecat Erik ten Hag, pilihan-pilihan rekrutmen, proses-proses rekrutmen di musim panas kemarin, penunjukan Ruben Amorim, ya itu merupakan salah satu atau beberapa pekerjaan yang dilakukan. Tapi pada intinya kalau gue lihat bagaimana biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan dan lain-lain, perpisahan yang terlalu cepat ya, atau pemecatan yang terlalu cepat, ini terjadi karena biasanya ada konflik yang sangat besar sekali. Dan kenapa konflik ini bisa terjadi? Ya tadi gue sudah bilang begitu. Jadi menurut gue ini terjadi karena tidak adanya hal yang harmonis, sinergi yang bagus dari Dan Ashworth ke Omar Berada. Bagaimana dengan Sir Jim Ratcliffe dan lain-lain yang dikabarkan tadi marah segala macam? Jangan lupa, Dan Ashworth ini ditunjuk langsung oleh Sir Jim Ratcliffe. Tadi gue sudah bahas di awal ya kan, ini penunjukannya bahkan Ineos ingin menebus dan segala macam. Omar Berada tidak ada di keputusan itu. Omar Berada sama sekali tidak ada. Ineos yang memutuskan mengidentifikasi Dan Ashworth, bernegosiasi dengan Newcastle dan lain-lain. Pada perjalanannya ternyata mereka berdua ini tidak sejalan menurut gue. Dan tentu saja pilihannya bagi Sir Jim Ratcliffe, ya either tetap bersama dengan Dan Ashworth atau tetap bersama dengan Omar Berada, karena nampaknya keduanya ini tidak bisa disatukan. Dan dari situ keputusan dari Ineos, ya mereka tetap bersama dengan Omar Berada, di mana Omar Berada ini sebagai CEO ada banyak hal yang diurus. Dia tanggung jawabnya bukan cuma dari sisi operasional football saja, tapi juga finance, komersial dan lain-lain. Apakah ini terkait juga misalnya dengan rekrutmen yang akan dilakukan di bulan atau musim dingin nanti ataupun musim panas nanti? Itu bisa saja terjadi, dan sekali lagi itu merupakan hal yang mengikuti filosofi, cara berpikir dan lain-lain yang nampaknya tidak sejalan antara Dan Ashworth dengan Omar Berada. Dari situlah sih kalau gua nilai kenapa ini terjadi. Tapi pada intinya bungkusan luarnya it's a mess. Ini merupakan kekacauan dari Ineos. Lagi-lagi ya, keputusan yang mereka lakukan ternyata masih belum pas di Manchester United. Dimana ketika mereka masuk, mereka membawa atmosfer yang positif ya. Manchester United berharap, atau fans Manchester United berharap bahwa klubnya bisa begini dan begitu, bisa lebih berprestasi. Tapi ternyata jalannya sangat terjal sekali. Tidak mudah hanya tinggal comot-comot orang saja, lalu diharapkan, ya oke, orang ini bagus di situ, orang ini bagus di sini, kita ambil semua. Ternyata tidak. Bagaimanapun mereka juga manusia. Mereka memiliki idealisme, mereka memiliki filosofi, mereka memiliki cara berpikir, mereka memiliki cara bertindak, yang ketika disatukan belum tentu bisa jalan secara bersama. Apakah ada misalnya terkait dengan Ruben Amorim ya, yang mungkin dia membutuhkan pemain baru segala macam dan lain-lain? Gua tidak berpikir ke arah sana justru. Karena Ruben Amorim pun juga masih baru di Manchester United. Dia baru menjalani berapa pertandingan ini. Oke, ada analisa yang dia sudah lakukan, tapi masih jauh dari argumentasi yang paripurna menurut gua untuk menyimpulkan oke, kita butuh 1, 2, 3, 4. Dia masih dalam tahap untuk ya. Dan terkait dengan situasi skuad, apa yang akan dihadapi segala macam, ini sudah menjadi bagian dari yang dinegosiasikan menurut gua ketika pertama kali manajemen Manchester United mendekati Ruben Amorim. Justru yang menarik adalah Ruben Amorim pada saat itu dia datang ke Manchester United, meninggalkan Sporting di tengah jalan karena Dan Ashworth dan juga Omar Berada.
Tapi nampaknya peran dari Dan Ashworth kecil di keputusan tersebut. Ini asumsi gua ya, asumsi gua seperti itu. Nampaknya ini memang lebih banyak peran dari Omar Berada. Karena apa? Kalau seandainya ini peran dari Dan Ashworth besar, kekhawatiran gue juga besar. Kenapa? Karena ya sinergi itu dibutuhkan banget. Head coach ini reportnya ke sporting director. Apakah ada konflik misalnya antara head coach dengan sporting director? Itu bisa, tapi menurut gua kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinannya kecil sekali karena sekali lagi mereka baru bekerja. Justru yang lebih besar adalah ketika mereka datang, asumsi gua bahkan ya, ketika dari pertama kali mereka bekerja dan Ashworth dan juga Omar Berada, nampaknya konflik ini sudah ada dan mungkin semakin hari semakin besar. Itulah yang akhirnya membawa ke pemecatan ini. Tetapi sekali lagi ya, Ineos. Wow. Lagi-lagi ada hal yang dipertanyakan besar betul terkait dengan hal ini ya. Ini bukan hal yang hal yang mengejutkan betul. Dimana tadinya kita ataupun gua paling tidak secara ringan amatiran berpikir bahwa struktur sepak bola dari Manchester United ini sudah terbentuk, sudah solid dan tinggal berjalan saja, ternyata tidak, kembali lagi ke titik awal. Sekarang Manchester United menurut gua akan kembali lagi mencari posisi sporting director karena tidak mungkin tanpa sporting director, dan struktur organisasi ini sudah disepakati juga ya oleh Ineos, sehingga mereka akan mencari nih siapa orangnya, kita nantikan saja. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.